Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Halo. Puji Tuhan, suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kita tahu kita hidup semua karena anugerah Tuhan, amin. Karena anugerah Tuhan kita tetap ada dan tetap datang untuk mencari dan beribadah di tempat ini. Saya percaya Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kita semua. Yang dicintai Tuhan bisa lambaikan tangannya. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Suatu anugerah yang besar, suatu hari yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk kami datang bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari-hari yang Tuhan lalui bersama dengan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada dan selalu ada dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini kami mau sepakat bersama-sama. Kami hanya mau meninggikan Engkau. Tidak ada nama lain dalam hidup kami. Hanya ada nama Yesus, nama di atas segala nama. Amen. Nama itu yang layak ditinggikan Amen. sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami siap meninggikan Engkau di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Segala puji syukur kita naikkan di hadapan Dia. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Perjalananku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau yang terawal dan terakhir Tuhan, terakhir pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senang nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Mari sama-sama katakan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat kepadamu Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu penuhi setiap kami pagi hari ini. Mari lebih lagi katakan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Perjalananku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku
kami. Engkau yang layak ditinggikan. Yang mau tinggikan Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Percaya penebus kita hidup, amin. Amin. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan lebih lagi. Katakan, ku yakin, amin. Yang angkat deritaku, yang angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Katakan, ku yakin, oh, oh, ku yakin. Ku angkat panji, oh, oh, oh. Dia telah menang atas maut, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Amin. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Penebus kita hidup. Dia dahsyat. Ku tahu dia menolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin. Amin. Ku yakin. Dia akan deritaku, sembuhkan sakit. Katakan ku yakin. Amin. Ku yakin. Ku yakin. Haleluya. Ku angkat panji, oh, oh, oh. Dia telah menang atas maut, dia penebusku. Dia hidup, dia hidup. Oh, dia penebusku. Dia hidup, dia hidup. Haleluya. Dia penebusku. Dia hidup. Dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Amin. Dia hidup, dia penebus, Dia penebus. haleluya. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebus. Haleluya. Dia Dia penebus. Dia penebus. Dia hidup. Dia Hiduplah. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau penebus kami yang hidup. Engkau yang mengangkat segala kutuk, Haleluya. sakit, penyakit, setiap masalah dalam hidup kami. Amin. Penebus kita yang hidup, itu yang menyelesaikan semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Namanya Yesus, menara yang teguh, kota benteng perlindungan kita.
sama-sama puji Tuhan. Semuanya lebih lagi bertepuk tangan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari sama-sama lambaikan tanganmu. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita berkatakan bersama-sama bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang terbeban berat akan mendapat kelegaan. Haleluya. Nama di atas segala nama, namanya yang membebaskanku. Katakan, segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk. Amin. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan.
Dalam nama Yesus ada kesembuhan, kelepasan, kebebasan. Dan dalam nama Yesus segala jalan-jalan yang buntu Tuhan akan membuka jalan-jalan yang baru. Percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Anugerahnya itu mempesona setiap kita. Dan kita hidup oleh anugerah Tuhan. Pengorbanan Yesus itu adalah anugerah dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan bersama-sama, Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Yes. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin Tuhan, Kau besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh
bersyukur untuk semua anugerah Tuhan dalam hidup kita. Selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, kau Membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari jemaat Tuhan sedang katakan, aku mau selalu bersyukur. Aku mau selalu bersyukur kepadamu. Yes, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu. Mari lebih lagi katakan, jemaat Tuhan katakan lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Amin Tuhan. Selalu dan selalu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami semua mau mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Dan kami ada di tempat ini Tuhan pagi hari ini karena Yesus. Kami mau menghormati Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Oh Tuhan, Engkaulah tamu yang kami cari Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan, biar saat ini kami mengarahkan hati hanya kepadamu. Kami mau mengangkat jiwa kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan mengalirkan air-Mu. Dari firman-Mu Engkau mengalirkan air yang akan membasuh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah, ini tempat-Mu, ini waktu-Mu. Penuhi kami semua, kuasai kami semua. Biar roh-Mu melayang-layang di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berada di bulan April pada pagi hari ini. Dan Tuhan sedang melakukan waktu-waktu ini di dunia, Dia menyelesaikan pekerjaannya. Dan ketika Tuhan menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini, yang dulu dimulai dengan 1 hari boom, langsung 3.000 orang percaya, gereja lahir. Dalam 1 hari langsung 3.000. Tapi Tuhan berkata di dalam Roma 9, Dia akan menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Dia akan mempercepat.
Nah, di bulan April ini bagaimana kita melihat kita harus bekerja sama sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita nggak bisa ngomong, oke Tuhan, aku tahu, aku ngerti, tapi nanti dulu ya. Nanti dulu Tuhan, aku belum siap. Ternyata Tuhan itu punya waktu, Tuhan punya jam sendiri. Kita mau ikut jamnya kita atau jamnya Tuhan. Jadi Tuhan sebagai penjunan yang membentuk tanah liat. Seorang yang bekerja dengan tanah liat, dia mengerti banyak hal. Bisa membuat hasilnya ini gagal. Salah satunya adalah ketika sudah dibentuk bagus, sudah dikeringkan, kemudian harus masuk oven. Harus dipanaskan. Nah, di dalam oven ini kalau selisih waktu, selisih suhu derajat, maka dia akan mempengaruhi hasil yang akan keluar. Saudara bayangkan kalau penjunan itu membuat alat-alat yang nanti dikatakan stoneware, ya. Alat-alat mungkin yang Bapak Ibu temukan di dapur, saudara pakai untuk masak. Maka ketika masuk di dalam oven, mereka akan memanaskan suhunya, ya. Suhu yang tertentu, tidak sampai kepanasan. Tapi kalau penjunan ini sedang akan membuat yang namanya keramik, atau kadang-kadang disebut yang putih bisa tembus cahaya, maka ketika dimasukkan oven akan ditaruh suhu yang lebih tinggi, 1200 sampai 1400 derajat. Saya rasa ibu-ibu di sini yang memasak di dapur pun juga tahu. Anda sudah buat adonan yang baik, bahan-bahannya semua baik. Tapi ketika masuk di oven, kelamaan, wah keluarnya gosong. Ketika masuk di oven, suhunya nggak tepat, keluarnya bantat, nggak jadi. Jadi waktu, timing itu sangat penting. Karena itu ibu-ibu kalau memasak dia punya timer itu, di timer diingatkan ini waktunya sudah habis. Jangan telat. Ambil. Demikian juga dengan Tuhan. Ada waktu-waktu Tuhan yang berkata, nggak bisa, harus sekarang. Nah, kita nggak bisa nawar. Ya Tuhan, coba saudara nawar di kereta api, saudara sudah beli tiket. Tunggu ya, tunggu saya 15 menit lagi. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena itu, mari kita mau pakai bukan jamnya kita. Kita harus memakai jamnya Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat bahwa ada orang-orang yang dipakai Tuhan di tempat-tempat posisi tertentu, dia itu bisa menggerakkan. Sudah lihat ya, seperti itu di situ gandeng, begitu satu gerak, yang lainnya juga gerak. Nah, ketika Tuhan panggil saudara dan saya, kita punya panggilan masing-masing. Tempat kita spesifik, sendiri-sendiri. Jangan kita berkata, oh aku bukan pemimpin kok. Oh aku bukan siapa-siapa kok. Aku bisa santai. Ternyata tidak demikian Bapak Ibu. Semuanya harus bergerak bersama. Tapi ada kunci-kunci, orang kunci-kunci yang Tuhan percayakan, diberi kepercayaan. Nah, kita akan melihat pagi hari ini bahwa siapapun saudara, siapapun kita, saudara nggak ngerti bahwa setiap keputusan yang engkau ambil itu mempengaruhi orang banyak. Mempengaruhi suami atau istri,
mempengaruhi anak. Bahkan mungkin besok-besok saudara nggak lihat pengaruhnya, akibatnya. Nah, kita mau lihat pagi hari ini bahwa saudara dan saya harus menggunakan waktu sesuai jadwal transformasi Tuhan. Bagaimana kita tahu jadwalnya Tuhan? Dari firman. Karena itu kalau kita mau tahu apa sih yang sedang terjadi sekarang, kita mau baca firman. Dan sekarang ini Bapak Ibu, kalau sudah lihat kita berada di waktu di mana firman itu digenapi seperti puzzle. Ini sudah taruh sini, ini taruh sini, taruh sini. Semakin mendekati. Kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa hal-hal yang akan terjadi ini segera akan terjadi. Ya, seperti yang ditulis dalam Daniel, Wahyu, Yehezkiel. Maka saudara bisa pastikan, saudara nggak usah ngikutin berita dunia, saudara ngikutin beritanya Tuhan. Pasti nanti terjadi sesuai. Yang contoh salah satu kita bisa lihat. Dulu Iran dengan Israel itu baik. Sangat baik. Teman baik. Tapi sekarang bisa berseberangan. Nah, kenapa? Ya karena ini mempersiapkan waktunya nubuatan Tuhan itu terjadi. Dan saudara dan saya harus ngerti apa yang Tuhan sedang akan lakukan. Ini kita sedang mendekati begitu akhir. Bagaimana Tuhan sedang akan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara lihat waktunya. Yaitu kita lihat apa yang sedang terjadi dengan umat Tuhan. Yaitu bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Kita lihat. Seperti pohon ara itu. Nah, kalau kita ini sudah di waktu yang sangat penting, saudara harus mengerti jamnya Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bahwa ada seseorang yang ditaruh Tuhan di posisi sebagai penggerak. Dia dipercaya Tuhan untuk ada di posisi yang penting. Tapi pilihan yang dia lakukan itu berdampak besar kepada bangsa, kepada seluruh bangsa. Nah, kita akan belajar pagi hari ini dari seseorang yang bernama Abner. Abner ini adalah panglima daripada Raja Saul. Dia ini sepupu daripada Saul. Dan Abner, dia bersama-sama dengan Saul dimanapun. Sampai kalau raja ini sedang ada pesta, ada perayaan, maka raja duduk, Abner juga duduk di situ. Waktu Raja Saul cari-cari Daud, dia mau kejar-kejar Daud. Di mana Saul tidur, di sebelahnya Abner tidur. Jadi Abner ini orang yang begitu dekat dengan raja. Dia punya kekuasaan yang besar. Karena dia memimpin seluruh pasukan. Nah, kita akan melihat bagaimana posisi yang begitu penting ini dalam kehidupan Abner. Kita mempelajari bagaimana dia mengambil pilihan-pilihan dalam hidupnya. Karena itu yang pertama kita akan baca di dalam 2 Samuel 3 ayat 1 kemudian ayat 17 dan 18. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya, "Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud. Demikian, dengan perantaraan hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya." Ya, Bapak Ibu Saudara,
Abner ini yang sudah bersama dengan Raja Saul, raja pertama ya. Dan ketika satu kali Saul berperang melawan yang namanya orang Amalek, Saul diberitahu kepada Samuel, Saul kamu tunggu, aku nanti akan datang. Tapi Saul karena dia takut rakyatnya sudah mulai hilang semua, maka dia memberanikan diri mempersembahkan korban. Dan Samuel ketika itu dia datang, dia ngomong, Saul kamu ini kok tidak nurut. Aku kan sudah berkata tunggu. Tapi karena Saul sudah takut, dia melihat, loh supporterku kok hilang. Karena dia ketakutan kehilangan supporter, maka dia melanggar, dia tidak taat. Dan di situ Samuel berkata, karena ketidaktaatanmu, maka Tuhan mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan memberikan kepada tetanggamu yang lebih baik. Saudara bisa jamin Abner sebagai panglima, dia juga ada di situ. Abner yang memimpin semua pasukan, dia juga bersama dengan Saul. Dan dia mendengar nubuatan daripada Samuel bahwa kerajaan itu tidak akan terus di dalam keluarga Saul. Tapi Tuhan sudah memindahkan dari Saul dipindah. Dan setelah itu maka Samuel itu pergi mengurapi seseorang yang bernama Daud. Jadi di sini Bapak Ibu, Abner sudah mengerti bahwa kerajaan ini sesuai dengan keinginan Tuhan itu nggak akan berada di keluarga Saul lagi. Karena ketidaktaatan, tidak mendengar kepada yang memberi kuasa. Saul diberi kuasa oleh Tuhan, tapi dia tidak ngedengerin. Karena itu Tuhan pilih, aku pilih yang lain. Dan Abner mempunyai peran penting di masa transisi. Jadi waktu itu Abner sudah berjalan dengan Saul, dia melihat bagaimana Daud dengan salah satu orangnya, dia bisa aja membunuh Saul. Tapi Daud gak mau. Daud meluputkan Saul. Dan waktu itu Abner tahu dengan pasti. Akhirnya di satu peperangan maka Saul dengan anak-anaknya habis oleh orang Filistin. Dan di sini Bapak Ibu, Abner memegang peran yang sangat penting di dalam peralihan. Transisi hilangnya, meninggalnya Raja Saul. Kemudian ke siapa ini? Berikutnya siapa yang akan memimpin bangsa Israel? Nah, Abner adalah orang kunci. Disitulah Bapak Ibu Saudara kita belajar tindakan yang diambil Abner. Dan di sini dikatakan setelah Saul mati, karena Abner punya kepentingan sendiri, maka ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud. Istilahnya bukan keluarga tapi pengikutnya ini dan pengikutnya ini. Dan peperangannya menjadi berlarut-larut. Sehingga sampai di ayat 17 kita membaca akhirnya setelah berlarut-larut Abner bicara kepada para penatua. Ayo, kan Tuhan sudah berfirman. Nah, di sini kita lihat tindakan yang diambil Abner dalam tanda kutip agak terlambat. Dia membiarkan, dia mengambil tindakan yang menyebabkan terjadilah perang saudara yang berlarut-larut. Sampai kemudian akhirnya dia berkata, Tuhan kan sudah berfirman. Karena dia sudah mendengar bagaimana Samuel juga berkata. Bagaimana waktu itu Saul di akhir hidupnya. Dia juga ngerti. Yonatan anaknya Saul juga sudah ngerti bahwa ini akan turun ke Daud. Dan Daud itu sebetulnya
juga menantu daripada Raja Saul. Karena itu di sini Abner dengan posisi yang dia miliki menjadi justru penghambat transformasi. Nah Bapak Ibu, ketika Anda berada di tempat penting, tapi justru karena Anda gak mau ikut waktunya Tuhan, saudara sadari, saudara justru menjadi penghambat rencana Tuhan. Wah, ini kalau jadi penghambat rencana Tuhan, bahaya. Posisi yang sangat bahaya. Karena itu mari kita mau lihat apa tindakan-tindakan Abner yang membuat dia sampai akhir hidupnya mengalami kisah hidup yang sedemikian. Mari kita baca pertama dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 8 sampai angka 11. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Ya, di sini kita melihat Abner mengambil Isi-Boset dan menjadikannya raja. Saudara, kita baca di sini pengaruh. Orang ini punya pengaruh yang sangat besar. Dia bisa mengangkat anaknya Saul menjadikannya raja. Gak main-main, Abner ini punya posisi. Dia punya pasukan di belakangnya dia. Tapi di sini kita lihat apa yang Abner sudah dengar dari Samuel ternyata gak dilakukan. Apa yang dia dengar sebagai titah Tuhan dilanggar. Karena apa? Ambisi pribadi. Ingat, dia masih sepupunya Saul. Dan ini satu-satunya anak Saul yang tersisa, Isi-Boset. Dikatakan Abner menjadikan satu-satunya anak yang sisa ini menjadi raja. Dia memerintah 2 tahun. Hanya satu kaum yang ngikuti Daud, Yehuda, karena Daud berasal dari suku Yehuda. Semua yang lain mengikuti Abner. Saudara bisa lihat orang ini punya kuasa seperti apa. Daud cuma diikuti satu suku. Suku yang lain 11. Semua ikut Abner. Dan di sini kalau saudara lihat, ternyata Alkitab kita luar biasa. Nama Isi-Boset itu artinya man of shame. Orang yang membawa celah. Orang yang membawa malu. Orang yang membawa celah tapi diangkat oleh Abner menjadi raja. Loh, Abner ini bagaimana? Karena dia punya ambisi pribadi. Coba dibaca dari 2 Samuel 3 ayat yang ke-6. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Ya, terjemahan yang lain lebih baik mengatakan Abner membuat dirinya punya pengaruh. Nah, kalau saudara bisa gambarkan di sini, saudara bisa bayangkan Isi-Boset, orang yang membawa celah, dijadikan raja. Siapa yang dia jadikan sandaran? Ya Abner. Jadi ini cuma ya namanya saja sebagai raja, tetapi sesungguhnya yang berkuasa itu adalah panglimanya ini.
Abner ini menjadi semakin kuat. Sampai Isy-Boshet pun takut kepada Abner. Karena dia sudah bersama dengan ayahnya berperang di mana-mana. Dia punya pengalaman, dia punya ngerti bagaimana caranya. Dengan usia yang juga berbeda dari Isy-Boshet. Jadi di sini kita melihat saudara, ternyata Abner dengan dia masih pegang keluarganya Saul yang masih saudara dengan dia. Maka dia bisa meyakinkan diri, aku masih punya posisi. Aku masih punya pengaruh. Aku masih memimpin. Walaupun yang jadi raja adalah anak Saul, tapi yang berkuasa itu adalah Abner. Saudara, ternyata ini sesuatu yang kelihatannya ya nggak salah dong. Dan kita lihat banyak sekali terjadi di dunia, betul? Tapi bagi Tuhan ini sesuatu yang tidak cocok. Karena apa? Bertentangan dengan tujuan transformasinya Tuhan. Di sini hati-hati. Di dalam kitab Yakobus dikatakan kenapa ada pertengkaran. Kenapa ada perseteruan di antara kamu. Perang mulut, bahkan perang fisik. Kenapa dikatakan dalam Yakobus? Karena kamu punya ambisi. Karena kamu punya iri hati. Kamu kepingin, makanya itu kamu ambil. Yang berada di jalanmu dihabisin semua. Dan di situ kitab Yakobus mengatakan di mana ada iri hati dan ambisi pribadi. Di situ ada segala macam kekacauan dan perbuatan jahat. Saudara, berambisi itu boleh enggak? Kalau saudara nggak punya ambisi, saudara nggak akan kerja. Ya wes begini aja. Tapi ambisi yang berlawanan dengan tujuan Tuhan, itu yang tidak boleh. Saudara boleh punya semangat untuk bekerja, semangat untuk meraih cita-cita. Tapi pertanyaannya, yang kamu semangati ini sesuai nggak dengan kehendak Tuhan dalam hidupmu? Begitu bekerja keras, tapi Tuhan ngomong, kamu itu seharusnya ke sini, bukan ke situ. Wah, kita keliru Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak mengikuti jadwal, cara transformasinya Tuhan. Mari kita mau tanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saudara mengambil tindakan terhadap mungkin anak-anakmu, terhadap mungkin pekerja-pekerjamu di tempat kerja. Apakah tindakan yang engkau ambil itu sesuai kehendak Tuhan atau hanya ambisimu pribadi? Oh, anakku harus begini. Wes pokoknya harus gini, harus mengikuti aku, jalanku begini. Apakah ambisimu pribadi yang kamu taruh kepada anak-anakmu? Apa kehendak Tuhan? Yang kedua, kita melihat yang lebih parah lagi terjadi. 2 Samuel 2 ayat 12 sampai yang ke-14. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isy-Boshet bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab anak Seruya dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana. Pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Nah, Bapak Ibu yang berikutnya, Abner bukan hanya menaruh raja sesuai dengan keinginannya sendiri. Tapi dia sengaja, saudara bisa bayangkan dari Mahanaim itu nyebrang sungai Yordan di sebelah timur.
Maka dia pergi ke Gibeon. Dari Mahanaim dia turun nyebrang sungai sampai ke Gibeon. Dengan tujuan apa? Nyari gara-gara. Jelas kalau ada panglima pasukan bergerak. Wah, ini ada sesuatu ini. Saudara, kalau Abner gak yakin dia pasti menang, dia gak mungkin cari gara-gara. Dia pikir, aku punya 11 suku, pasukanku lebih besar. Daud cuma 1 suku. Wah, ya pasti aku yang lebih menang dong di atas angin. Aku punya orang-orang yang lebih banyak. Jadi datanglah Abner jauh-jauh dari Mahanaim nyebrang sungai ke Gibeon. Di situ di Gibeon mereka duduk. Di satu sisi Abner dengan orang-orangnya, sisi depannya Yoab dengan orang-orangnya. Sudah nih berhadapan-hadapan. Di situ Abner mulai lagi. Dia yang mulai berkata, ayo tanding 1 sama 1. Yang muda-muda ini coba tanding. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dipilihlah 12 dari sisi Abner, 12 dari sisi Yoab. Muda-muda, 1 banding 1. Tapi yang terjadi gak lucu sama sekali. Ini bukan peperangan. Yang terjadi 1 dengan 1 duel. Begitu mereka lihat 1 dengan 1, langsung kepalanya diambil. Satunya tikam langsung. Dua-dua melakukan seperti itu. Habislah 24 orang. Itu kan konyol. Ini bukan peperangan. Ini duel 1 banding 1. Habis semua. 12 sisi sini, 12 sisi habis. Ini sesuatu tindakan yang sudah membawa kepada peperangan, perpecahan. Bukan lagi, oke, kerajaanku sini, kerajaanmu sini. Ayo datang, ayo duel. Ayo lihat siapa yang menang. Saudara, apa yang ada di dalam hati itu akan keluar menjadi tindakan. Berbuah menjadi tindakan. Maka terjadilah satu perang saudara, perpecahan. Abner yang berpikir dia lebih tua, dia lebih senior, lebih hebat dalam peperangan. Apa yang terjadi? Coba dibacakan di ayat yang ke-30 dan 31. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang, termasuk Asael. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner 360 orang. Saudara, ternyata yang terjadi adalah terbalik. Tidak sesuai perhitungan. Tentara yang sana lebih kuat, lebih banyak. Yang sini cuma 1 suku, ternyata sini yang banyak habis. 360. Yang sebelah sini 19. Apa yang kita pelajari dari sini Bapak Ibu Saudara? Ketika engkau masuk dalam peperangan yang Tuhan tidak suruh. Ketika engkau masuk dalam peperangan karena ego. Karena engkau ngomong, aku ini bisa. Hati-hati. Yang tidak Tuhan suruh akan membawa kekalahan dan kematian. Seringkali kita berkata, aku berperang, aku mengalami peperangan rohani. Pertanyaannya, lah Tuhan suruh kamu ke situ apa enggak? Atau kita cari gara-gara sendiri. Kita masuk ke dalam area-area di mana Tuhan ngomong, jangan ke situ. Saudara ingat burung Raja Wali ketika dia tangkap itu ular. Ya. Maka burung Raja Wali itu menghadapi ular yang demikian besar, saudara. Ularnya begini-begini, dia tangkap ular itu, dia nggak tinggal di bawah. Maka si burung Raja Wali bawa ularnya, yuk naik yuk. Naik pesawat, saudara bayangkan naik pesawat gak pakai semua yang diberikan. Wah yang gak bisa nafas di atas. Semakin atas burung Raja Wali ini bawa ularnya jalan-jalan.
semakin dia nggak bisa nafas, maka di atas sana dia habis. Cara Tuhan membawa kita dalam peperangan rohani itu kita harus naik ke atas. Kemana? Dengan berdoa. Kita cari wajah Tuhan. Oh ya enggak bisa. Pak pendeta nih selalu ngomong berdoa saja. Nanti kalau ditanyain nasihat, ya berdoa lagi. Nah kok berdoa terus? Nah aku kan harus bales. Cara kita atau cara Tuhan. Ketika kita mau naik seperti burung Raja Wali, terus naik. Maka musuh gak bisa. Dia gak bisa bernafas di dalam hadirat Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, tindakan Anda dan saya itu bisa membawa bahkan kematian kepada orang-orang di sekeliling kita. Contoh, wah lah itu aja yang ikut Tuhan kelakuannya seperti itu. Berbuat dosa yang seperti itu. Kemudian sakit hati, kecewa. Ngapain aku pergi ke gereja, ngapain berdoa. Orang itu aja, orang yang suka berdoa aja seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau ya, kita ambil tanggung jawab kita masing-masing. Tapi saudara juga ingat, semua tindakan saudara membawa dampak. Tidak ada satu orang pun yang hidup bagi dirinya sendiri. Hidupnya itu membawa dampak kepada sekelilingnya. Yang ketiga, kita melihat di dalam 2 Samuel 3 ayat 8 sampai yang ke-11. Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu, katanya, kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dari Dan sampai Beersheba. Dan Isi-Boset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Ya, yang ketiga kita melihat tindakan yang dilakukan Abner ini ternyata ada yang namanya kepentingan keluarga. Karena Abner ini juga masih keluarga daripada Raja Saul, maka dia berkata, dia setia kepada keluarga Saul, kepada saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, dengan membuat mereka itu tetap jadi raja. Nah, kita melihat dari pandangannya Abner, ya ini enak. Jadi kalau kerajaan ini masih di keluarga Saul, kan saudara-saudaranya juga menikmati posisi yang enak. Mereka menjadi saudaranya raja. Dan disinilah pikiran ini yang membawa dia salah langkah. Ada kepentingan-kepentingan keluarga yang ditaruh melebihi kepentingannya Tuhan. Saudara harus merawat, memelihara keluargamu. Menafkahi, memberikan apa kebutuhan keluargamu. Tapi perhatikan, apa rencana Tuhan bagi keluargamu, itu yang harus diikuti. Maka keluarga yang mengikuti rencana Tuhan, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang dibawa mengikuti transformasinya Tuhan, pasti akan dilindungi Tuhan. Tapi kalau kepentingan keluarga ditaruh
di atas atau bertentangan dengan firman Tuhan, saudara taruh keluargamu ini di posisi yang bahaya. Saudara tahu apa yang terjadi? Karena hal-hal ini, maka Isboset akhirnya mati dibunuh oleh salah satu prajuritnya sendiri. Kehidupannya enggak baik, saudara. Berakhirnya justru tidak baik. Dan di sini ketika ada satu masalah antara Abner dengan Isboset, maka karena sakit hati, maka Abner berkata, ya sudah, sekarang karena kamu ngata-ngatai saya sakit hati, orang saya lebih berkuasa dari kamu, aku mau pindah ke pihak yang sana. Dan di sini kita membaca bahwa dikatakan, seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya. Abner ngerti maunya Tuhan itu apa, dia ngerti. Tapi dia taruh kepentingan keluarga di atas rencana Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berhati-hati. Karena pilihan-pilihan seperti ini ternyata berakhir sangat tragis. Coba dibacakan ayat 33, 34 dan 38 bagaimana akhir hidup Abner. Karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini. Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel? Ya, akhir hidup Abner, dia sebagai panglima perang. Ternyata Daud menyanyikan lagu. Abner, kenapa kok kamu ini harus mati seperti orang yang bodoh? Kamu ndak diikat, kamu ndak dirantai, tapi kamu mati. Padahal ini panglima, ini orang hebat. Daud menangisi kematian Abner. Kenapa? Karena Abner ini diajak ngomong-ngomong sama Yoab, ternyata Yoab membalas kematian adiknya yang dibunuh oleh Abner. Dibalas, dia membunuh Abner. Karena itu Daud tidak setuju dengan caranya Yoab membalas. Daud gak setuju. Karena itu Daud tidak pernah dia membalas kepada Saul. Membalas kepada keluarga Saul. Daud tidak pernah. Tapi di sini karena itu Daud menangisi Abner yang tewas dengan cara yang sedemikian. Saudara, ini satu akhir yang mengenaskan. Dan karena itu mari kita mau tahu apa sih tujuan Tuhan. 1 Tawari 12, 23 dan 38. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Sekaliannya itu prajurit-prajurit, orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Ya, di sini dikatakan sesuai dengan titah Tuhan. Jadi inilah kehendak Tuhan Bapak Ibu, bahwa Daud itu ditemukan Tuhan sebagai orang yang mau melakukan semua keinginannya Tuhan. A man after my own heart. Orang yang peduli. Tuhan itu hatinya kenapa ya? Apa Tuhan hatinya sedih? Apa Tuhan tidak senang? Daud itu peduli dengan hatinya Tuhan. Dan Tuhan berkata, ini loh tujuanku, yaitu supaya seluruh Israel
ini digembalakan oleh satu gembala, yaitu Daud. Karena itu dikatakan orang-orang mulai datang kepada Daud seperti menjadi satu tentara Tuhan yang besar. Karena apa? Rencana Tuhan. Karena itu saudara, kita harus ngerti, sama seperti ini kita pelajari. Apa sih rencana Tuhan? Rencana Tuhan itu mau menyatukan umatnya. Dia mau menyatukan bukan hanya bangsa Israel, tapi kita bangsa-bangsa menjadi satu tubuh, menjadi mempelai Kristus. Karena itu Tuhan paling gak suka dengan yang namanya perpecahan di dalam gereja. Iri hati si A dengan si B, aku kelompoknya ini, aku kelompoknya itu. Tuhan berkata berulang-ulang, perhatikan orang yang suka membawa perpecahan, jauhi. Tuhan gak kepengen tubuhnya ini terpecah-pecah. Tapi tubuh harus menjadi satu di bawah kepala Yesus. Dan inilah yang menjadi doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Dia berkata demikian. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya, Yesus berdoa supaya Yesus berada di dalam kita dan Bapa berada di dalam Yesus supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ini doanya Yesus sebelum dia meninggalkan murid-murid. Ini keinginannya Tuhan bahwa gereja harus menjadi satu. Karena itu Tuhan juga kepingin keluarga itu harus jadi satu. Tuhan gak kepingin ada perceraian, perpisahan dalam keluarga. Itu bukan hatinya Tuhan. Bagaimana kita mau belajar bersatu? Yuk belajar bersatu dari keluarga. Belajar bersatu dari kelompok kecil, komsel, kersel. Yuk belajar bersatu dari pelayanan-pelayanan yang ada bersatu. Sampai nanti kita bisa memenuhi keinginannya Tuhan. Gereja, tubuh Tuhan harus menjadi satu. Jangan kita keluar dari tujuan Tuhan ini. Karena begitu kita keluar, saudara dan saya ditemukan menjadi penghambat. Mari kita mau menyerah, mengikuti keinginan hatinya Tuhan. Nanti seperti Daud menggembalakan umat Israel, maka Tuhan, Dia yang akan menjadi gembala bagi seluruh umatnya. Kita punya satu gembala. Satu gembala. Jangan kita dipecah-pecah. Oh aku suka itu, ikut itu. Oh aku yang ini. Gembala kita satu. Gembala agung Yesus Kristus. Biar kita punya roh yang tunduk kepada gembala kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, Tuhan, walau aku belum melihat, aku percaya, aku mengenal hatimu. Engkau sedang bekerja. Engkau bekerja di dalam segala sesuatu buat kebaikanku. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik.
kuasamu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Kami katakan ku percaya. Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, Haleluya. turut Mari katakan dengan iman kepada Dia, ku percaya Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, Kuasamu sempurna. namun kuasamu sempurna. Haleluya. Ku percaya Pasti Tuhan. bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, surut kehendakmu. Mari kita mau menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Kau pejamkan matamu, bawa dirimu naik. Kira karama. Pagi hari ini ketika engkau sudah mendengar firman Tuhan, maka Tuhan berkata, maukah engkau meletakkan semua ambisi pribadi? Maukah engkau meletakkan semua kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok demi melakukan tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan, Dia ingin
mempersatukan gereja Tuhan. Tuhan ingin merawati gerejanya. Tuhan ingin memulihkan yang terluka. Tuhan ingin membebaskan yang terbelenggu. Karena itu biar saat ini segala ambisi-ambisi yang engkau mau serahkan kepada Tuhan. Biar saat ini ketika kita mau bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan, persatuan tidak akan terjadi kalau tidak ada kesepakatan. Mari pagi hari ini, engkau yang berkata, Tuhan, aku mau menyerah kepada kehendak-Mu. Aku mau menyerah kepada tujuan Tuhan di dalam hidupku. Walau aku belum melihat, aku percaya rencana-Mu yang terbaik. Tuhan berkuasa membukakan jalan pada waktu yang terbaik. Biar kita datang kepada perjamuan suci pagi hari ini. Kita mau datang dengan satu hati kepada Tuhan. Dan perjamuan suci yang engkau imani, bahwa Yesus sudah membayar jalan bagimu. Yesus sudah membuka jalan bagimu. Yesus sudah memberi kemenangan ketika engkau bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dengan penyerahan, maka kemenangan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Kemenangan akan terjadi di dalam keluargamu. Engkau akan melihat kehendak Tuhan terlaksana di dalam kehidupanmu. Mari katakan dengan segenap hati, ku percaya Engkau bekerja, katakan dengan iman kepadanya. Walau belum ku melihat, Tapi aku percaya kuasa-Mu. namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, pasti Tuhan. Yes Lord. Buatkan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu Di waktu-Mu yang terbaik. di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Turut kehendak-Mu. Mari engkau angkat itu roti di tangan kananmu, unjukkan ke atas. Percaya ketika engkau bersekutu dengan tubuhnya, engkau bersepakat. Engkau meninggalkan jalan-jalanmu yang sesuai dengan keinginanmu sendiri untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Mari sebelum kita bersatu, kita mau mengucapkan ampun kepada Tuhan. Kita mau berdamai dengan Tuhan. Yes Lord, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Biar kami dilayakkan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh-Mu. Kami mau bersepakat dengan Engkau. Dan dengarkan firman Tuhan. Pada malam itu Tuhan Yesus, waktu Dia dikhianati, Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat akan Dia. Bukankah roti yang kita makan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat itu cawan. Darahnya yang tercurah memberikan jalan yang baru bagi saudara dan saya.
Dengarkan perkataan Tuhan, bukankah cawan ini adalah perjanjian yang baru, dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita minum adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan, kita deklarasikan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu. Kami mau deklarasikan, ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kami percaya, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, pasti Tuhan, pasti akan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu, turut kehendak-Mu di waktu-Mu, di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak, kami berserah kepada waktu Tuhan. Di waktu-Mu yang terbaik, turut kehendak-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan anak-Mu yang satu-satunya mati bagi keselamatan kami. Apa yang lain yang tidak akan Engkau berikan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan, biar Engkau kuatkan hati kami untuk tetap teguh di dalam iman, menunggu waktu Tuhan yang terbaik, melakukan dengan iman untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih, terjadilah sesuai kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percayakan semua ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya, kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sangat diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hamba-Nya. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, apabila ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir atau yang sedang berkunjung ke Semarang, kami mohon kesediaannya untuk mengangkat tangannya supaya kami bisa berkenalan. Barangkali ada Bapak Ibu Saudara yang juga sudah pernah hadir tetapi belum berkenalan dengan kami. Kami mohon untuk mengangkat tangannya juga. Oke, baik. Mari kita semakin giat mengajak saudara-saudara, teman-teman kita semua untuk beribadah di minggu-minggu ke depan.
Berikutnya kita akan bersama-sama menyaksikan multimedia melalui Alpha Omega News untuk acara-acara sepekan ke depan. Kami persilahkan. Shalom, hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan yang membahas tentang kehidupan Abner. Marilah kita semakin peka akan rencana dan maksud Tuhan dalam diri kita. Pakailah waktu yang diberikan Tuhan dengan baik, agar kita mendapatkan juga yang terbaik. Dapatkan promo sebesar 15% untuk Alkitab. Mari dapatkan segera di toko buku Alpha Omega hanya di bulan April ini. Klinik Paratama Alpha Omega melayani pasien, jemaat, dan umum. Jadwal praktek dapat disimak dalam tayangan berikut. Untuk tanggal 8 sampai 13 April, Klinik Alpha Omega libur dan buka kembali pada tanggal 15 April. Selama libur, konsultasi tetap dilayani dengan menghubungi nomor WA di bawah ini dengan Dr. John Imam. Mulai tanggal 8 sampai 12 April, kegiatan kantor gereja diliburkan. Untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat mendesak tetap dapat dilayani. Ibadah PA online hari Jumat jam 5:30 sore oleh Pendeta Insinyur Timotius Subekti dengan tema Rapture di YouTube channel GBTKAU Semarang. Doa malam Sabtu diadakan di setiap wilayah. Di Tanah Mas jam 5:30 sore, Gajah Mada, Puri Anjas-Moro, dan BSB City jam 6 sore. Sedangkan untuk Bukit Sari jam 7 malam. Mari luangkan waktu untuk berdoa bersama dan semakin giat menjelang kedatangannya. Hari Kartini 21 April jatuh bertepatan di hari Minggu. Untuk kami menghimbau para wanita bisa mengenakan kebaya modern dan kita akan bersama mendoakan para wanita di hari khusus tersebut. Mari belajar bersama 6 prinsip membangun keluarga ilahi dalam kelompok kecil dengan alat peraga dan media yang menarik serta penerapan langsung dalam hidup pernikahan saudara. Pastikan saudara mengikuti MOU Angkatan 1 di GBT Kristus Alpha Omega Semarang. Persembahan maupun perpuluhan bisa disalurkan melalui rekening gereja, QR maupun kotak yang tersedia. Terima kasih untuk persembahan Anda. Tuhan Yesus memberkati kembali dengan limpah. Demikianlah Alpha Omega News minggu ini. Be transformed and God bless you. Saudara, waktu sudah dekat. Saudara tahu, kemarin terjadi perkara yang besar karena Israel ngebom di Syria. Tokoh utama, ya tentara dari Iran, dan akan dibalas. Ini nggak tahu nanti perangnya gimana, tapi ini sudah mendekati hari-hari yang Tuhan katakan dengan jelas. Siapa pengikut antikris sudah ditulis di Alkitab, sudah. Dan saya melihat orang-orang yang sedang perang ini, hati-hati, kita mesti benar-benar dekat dengan Tuhan supaya Anda bisa dilindungi. Hati saya sebagai gembala cuma berdoa, Tuhan, jagailah anak-anakmu dalam perlindungan Tuhan. Supaya kalau masa sukar itu datang, Anda kalau bisa lebih dulu rapture. Jangan sampai masuk masa sukar. Ini yang saya terus rasanya berbeban. Dan supaya saudara pastikan rapture, saudara mesti masuk dalam tubuh Kristus, kesatuan. Karena itu agenda pribadi, kepentingan pribadi, emosi pribadi, ya suku, kekecewaan dan sebagainya. Coba singkirkanlah. Yang penting itu jaga kesatuan. Ini kunci ibadah kita hari ini. Kesatuan itu utama bagi Tuhan. Yuk kita berdiri. Bapa di sorga, terima kasih. Kami diingatkan oleh firman-Mu
orang-orang yang mempunyai agenda pribadi akhirnya tumbang sendiri. Tuhan melekkan mata rohani kami, supaya kami jangan berkukuh dengan sifat kami yang seringkali menghambat roh kesatuan. Di mana ada kesatuan, di situ akan turun berkat yang jauh lebih besar, seperti janji Tuhan. Khususnya kami berdoa bagi keluarga-keluarga suami istri yang masih belum bisa bersatu. Tuhan, tolonglah Tuhan, supaya ada pembebasan, pelepasan, pengampunan, saling mengampuni. Tuhan, tolong cabut semua akar pahit, dan Tuhan satukan mereka dalam roh-Mu yang kudus. Dan Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mohonkan berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami. Saudaraku, pulanglah dengan anugerah sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari kau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan siap kita percaya berkata bersama, amin.